Sebagai bentuk wujud nyata komitmen terhadap kebersihan lingkungan di kawasan pesisir pantai Desa Teluk Kecamatan Labuan, Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Pandeglang melakukan aksi bersih-bersih sampah bersama KSB atau Kampung Siaga Bencana, Pramuka, dan sejumlah siswa kelompok pecinta lingkungan serta Barade atau Barisan Relawan Desa yang ikut melakukan aksi bersih-bersih dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Semangat pagi! Ibu bapak sekalian, mudah-mudahan ini LH belum kelihatan, BPBD juga belum kelihatan, mudah-mudahan mereka respon, masyarakat pun. Sebenarnya tugas kita ke depan nanti teman-teman, bapak ibu sekalian, bukan untuk memungut sampah. Tugas kita ke depan setelah ini yang kita lakukan adalah bagaimana menyadarkan masyarakat yang ada di wilayah Labuan tentang sadar buang sampah. Tidak usah buang sampah kembali. Kalau terus dilakukan aksi pungut sampah tidak akan pernah selesai. Masih di tempat dan waktu yang sama, Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Pandeglang, Aap Aptadi, saat ditemui sejumlah awak media, Aap mengatakan bahwa persoalan sampah di pesisir pantai Desa Teluk ini bukan hanya tanggung jawab warga sekitar, namun sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Saya sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Pemuda Pancasila Kabupaten Pandeglang mendapat informasi bahwa di Teluk terjadi penumpukan sampah di sekitar pesisir pantai, dan oleh karena itu kami kemudian berkoordinasi dengan Kepala Desa dan bertelepon dengan camat bahwa kami akan menurunkan sekitar 100 personil untuk membantu membersihkan pantai di sekitar Teluk. Selain dari Pemuda Pancasila yang hadir untuk hari ini, kebetulan saya lihat tadi ada juga dari kelompok rescue dan ada dari Pramuka Sukaresmi, Pramuka Patia, dan kelompok pencinta alam SMK 10 Pulosari yang hadir tadi. Nah, alasannya apa yang dipilih di Pantai Teluk ini, Bang? Jadi kami sering berkomunikasi dengan semua pihak bahwa sampah di Teluk bukan hanya merupakan tanggung jawab masyarakat Teluk, tapi merupakan tanggung jawab seluruh elemen dan komponen masyarakat Pandeglang. Karena kami bagian dari masyarakat Pandeglang, kami merasa terpanggil untuk ikut berkiprah walaupun kecil tenaga kami, tapi minimal bisa mewarnai, bisa mengurangi sampah yang bertumpuk di sekitar pantai Teluk. Nah, pesan untuk warga. Kami pertama memberikan apresiasi kepada pemerintah, kepala desa, camat, dan saya lihat ada tong sampah yang sudah didistribusikan oleh lingkungan hidup. Tong sampah ini dimaksudkan untuk menampung sampah-sampah dari laut yang kemudian diangkut oleh dinas terkait. Dan harapan kepada masyarakat, bagaimanapun juga sampah ini tidak terlepas dari efek timbulnya penyakit, tidak hanya untuk orang tua, tapi lebih banyak kepada anak-anak kecil. Jadi kepada masyarakat kalau ingin hidup sehat, bersihkan pantai Teluk dari segala bentuk sampah. Dan untuk pemerintah Desa Teluk, saya berharap setiap RT ada tong sampah untuk meminimalisir pembuangan sampah ke pantai. Jadi ada sampah yang dibawa dari laut, ada sampah yang dikirim oleh masyarakat. Nah, oleh masyarakat supaya tidak nyampe ke laut, disiapkanlah tong-tong sampah tiap RT yang kemudian secara periodik diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup. Dari kami ya, kami mengikuti dari Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Pandeglang. Tentunya ini adalah tadi yang disampaikan oleh orang tua kita bahwa sampah itu bukan tanggung jawab orang Teluk saja, tapi tanggung jawab kita bersama, khususnya masyarakat Pandeglang, agar bagaimana Pandeglang ini bisa bersih. Tapi yang kami harapkan sih adalah kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Jadi dibangun atas kesadaran pribadi, jangan jauh-jauh dulu, dari keluarganya saja dulu, dibangun kesadaran bagaimana cara membuang sampah supaya tidak membuang sampah sembarangan. Hal ini adalah perlu disosialisasikan kepada warga masyarakat oleh pemerintah setempat, mulai dari RT, RW, sampai desa, sampai kecamatan. Tidak usah terlalu jauh lah hal-hal yang seperti itu. Cukup dengan dari keluarganya saja dulu untuk bagaimana membangun kesadaran tentang buang sampah kepada tempatnya. Itu saja yang nah, ini mungkin sebagian tugas kita juga bukan hanya menurunkan sampah di tempat, tapi bagaimana kita melakukan mitigasi dan sosialisasi kepada masyarakat juga membangun kesadaran masyarakat itu sendiri terkait dengan bahayanya sampah dan kepedulian terhadap lingkungan. Nah, pemirsa, perlu kami informasikan di hari ini Minggu 2 Juni 2024, Bang Kumis ada di kawasan Pantai Teluk.
di mana masih konsen terhadap penanganan sampah, di mana yang sebentar lagi akan memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Nampak kepedulian pemuda Pancasila Kabupaten Pandeglang hadir di lokasi titik sampah. Dan perlu kami informasikan bahwa sampah-sampah ini numpuk di sepanjang pantai dari lokasi Taman Badak atau Taman Kotaku. Dan seperti yang nantikan nampak di sini juga ada sejumlah jenis sampah yang memang susah untuk diurai. Salah satunya adalah jenis plastik yang terus hari demi hari menambah. Dan nanti Bang Kumas akan mencoba untuk sedikit bincang-bincang sama ketua penyelenggaranya atau dari pemuda Pancasila. Selamat pagi menjelang siang Ibu. Pagi. Bu, bisa diberikan Ibu siapa dan posisi di kegiatan hari ini? Saya Rika Kartikasari, Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Pandeglang. Hari ini saya inisiator kegiatan ini karena Pemuda Pancasila ingin berperan dalam lingkungan hidup juga. Selama ini kan image Pemuda Pancasila nih ABCD di luar. Kita ingin membuktikan bahwa di Pandeglang kita berkontribusi nyata untuk saat ini untuk lingkungan Pandeglang. Nah, kenapa ngambil lokasi Teluk yang menjadi pilihan kegiatan ini? Lokasinya adalah Pantai Teluk di Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang. Pertimbangannya adalah lokasi ini 2018 pernah kena tsunami dan di sini banyak masyarakat terdampak tsunami saat itu. Sedangkan Desa Teluk ini penduduknya hampir 10.000 dengan anak-anak. Jadi pertimbangan saya pertama untuk mencegah terjadinya bencana. Kemudian tahun 2023 kemarin pantai ini juga sempat viral dengan sampahnya. Bahkan Bupati dan jajarannya sudah turun ke sini, ternyata di sini pada setahun berikutnya pun masih tetap sampah. Berarti selain acara hari ini bersih-bersih, karena sampah di Teluk kan ini bukan persoalan yang mudah untuk kita selesaikan, karena perlu semua pihak turun, baik dari provinsi, kabupaten, bahkan ini perlu nasional pun atau pusat pun turun tangan soal sampah ini. Nah, terus selain hari ini ke depan harusnya bagaimana sih menurut Ibu? kalau saya kemarin sempat koordinasi juga dengan LH Kabupaten Pandeglang. Nah, itu kita dari Pemuda Pancasila dulu, kita mau mengadakan edukasi juga ya terhadap masyarakat, misalnya tentang bahaya sampah, kemudian bagaimana mereka menangani lingkungan. Mereka kan ini rumahnya di sana, sampahnya di sini. Bagaimana mereka hidup di antara jarak yang dekat dengan sampah ini kan berbahaya untuk kesehatan anak-anak, kesehatan orang tua, kesehatan mereka sendirilah. Nah, ini kita perlu mengadakan edukasi sepertinya, dan kita juga bekerja sama dengan dinas. Harapan kita untuk ikut serta dalam pencegahan sampah yang dibawa dari hulu. Kan ini kan bisa saja terbawa air, hulunya di mana sampai ke sini gitu. Nah, untuk jumlah anggota Pemuda Pancasila yang diterjunkan hari ini kira-kira berapa, Bu? Kalau ini kan kita Pemuda Pancasila itu ada banyak, ada Sapma, ada Serikandi dan lain-lain. Nah, semua organ yang turun ke sini kira-kira 100 orang ada, ditambah juga KSB menambahkan 30 orang, kemudian ada pramuka, ada pecinta alam, mungkin ada masyarakat yang tiba-tiba bergabung juga di sini. Harapannya gimana, Bu? Harapannya minimal, walaupun kita tidak bisa menyelesaikan membersihkan sampah ini sekarang hari ini, minimal dengan aksi ini kita bisa berkontribusi nyata lah Pemuda Pancasila untuk menangani persoalan sampah di Teluk ini. Pesan untuk warga? Pesan untuk warganya adalah dengan melihat kita seperti ini, mereka masih kesadarannya belum tumbuh untuk membersihkan sampah, karena sampah ini selain berupaya nanti kepada kesehatan mereka, berdampak pada kesehatan mereka, juga kemungkinan akan menjadi salah satu pencetus untuk jadi bencana juga untuk mereka. Kayak misalnya tsunami 2018 misalnya, itu kan di sini termasuk yang tinggi juga, zona merah juga, kemudian juga mereka terdampak juga sebenarnya.